Islam bertahan di Arab itu ketika bahasanya sudah hilang, padahal bahasa itu bahasa bahasa Quran ataupun bahasa hadis yang fushah itu ya, yang bahasa resmi. Mereka memperkuat Islamnya dengan cara apa? Jadi sebenarnya Arab itu Iya. mempertahankan Islam itu dari apa Pak Sueb ya? Islam bertahan di Arab itu ketika bahasanya sudah hilang, padahal bahasa itu bahasa bahasa Quran ataupun bahasa hadis yang fushah itu ya, Iya, heeh. yang bahasa resmi. Mereka memperkuat Islamnya dengan cara apa? Kalau masyarakatnya sudah agak lupa atau melupakan bahasanya sendiri. Jadi ya sebenarnya apa namanya, tantangan beragama itu ya, tantangan beragama. Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia misalkan, juga terjadi di negara Arab gitu Oh kan. ya? Bahwa misalkan ada orang-orang muslim yang tidak begitu memperhatikan masalah agama. Ya banyak, itu juga banyak di sana Oh gitu kan gitu. ya. Artinya tidak semua orang Arab itu terjun di Wah saya di selama ini keagamaan gitu kan ya. Kan selama banyak ini yang kita tidak mengira begitu orang kan Arab ya. itu lebih Ya. mudah memahami agama Ya, karena secara turun artinya temurun. masalah cinta terhadap agama itu tidak melihat ras gitu kan ya. Oke. Ya mungkin cinta saya terhadap agama Islam orang Indonesia misalkan mungkin jauh lebih tinggi daripada orang Arab gitu kan. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada orang Arab yang tidak suka Islam. Oke. Ya banyak juga yang sangat suka sama Islam, tetapi ada juga yang tidak suka gitu kan ya. Buktinya kan banyak sekuler kan ya. Oke. Banyak sekuler, banyak yang apalagi kalau kita bicara masalah sekte-sekte di dalam Islam yang kita anggap sesat gitu kan banyak juga di sana kan ya. Oke, ini menarik Pak Syed nih. Iya. Pak Syed jadi udah mulai nyinggung-nyinggung ideologi ya. Iya. Ada sekuler, ada segala macam gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang itu di Arab sendiri yang ini kita bicara Arab ini sekarang Jadi bisa merokok ini sih? Oh silakan Pak Syed. Ini memang ruang merokok kita. Iya. Karena acara kita harus lebih bebas. Arab ini kan sekarang sudah terbentuk dalam berbagai negara. Baik yang Arab, katakanlah saya sebut Arab asli lah, atau Arab yang mengklaim sebagai Arab leluhurnya memang Arab, yaitu negara-negara Teluk sekarang, ataupun negara Arab yang al-musta'robah tadi, yang mengarabkan diri atau yang terarabkan begitu. Nah, negara-negara itu yang berbahasa Arab, dekat dengan kitab suci, artinya bahasanya tidak jauh dari kitab suci gitu. Itu ideologinya apa sih? Ideologi negaranya atau negaranya. Atau ada berapa sih negara yang punya ideologi Islam gitu di Arab sendiri atau Timur Tengah lah? Ya kalau kita bicara masalah ideologi, sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh orang Arab itu ya sama juga dengan kita lah, gitu kan ya. Jadi ketika kita berbicara masalah ideologi berarti kita berbicara masalah negara ya. Nah, hampir semua misalkan negara-negara Arab yang ada di yang ada di Afrika atau anggaplah misalkan Mesir, kemudian dulu Syria, kemudian dulu Yaman, dulu Irak, kan ya. Negara-negara ini kan dulu ada mereka istilahkan Al-Qaumiyah Al-Arabiyah, gitu kan ya. Apa itu Pak Syed? Nasionalisme Arab, Oke, gitu kan nasionalisme Arab. Nasionalisme Arab yang mereka mengadopsi sistem ada yang mengadopsi sosialis, ada yang kapitalis gitu kan ya. Jadi pertentangan untuk menjadikan Islam atau ideologi lain sebagai falsafah negara itu juga terjadi di sana. Ya. Makanya kita mengenal adanya gerakan-gerakan Islam yang muncul di sana. Sebelum itu Pak Syed, sorry. Saudi itu konstitusinya ideologinya apa? Kalau berdasarkan ya Al-Quran. Islam berarti ya? Islam, ya. Islam ya, negara Islam ya. Kita bisa sebut gitu ya Pak Syed ya? Negara Islam ya. Mesir? Mesir itu nasional, republik.
Nasional Republik. Iya, Jadi dia Republik. tidak mengdeklar dalam konstitusi Enggak. mereka sebagai negara Islam, bukan? Enggak, tidak. Meskipun mayoritasnya kita tahu kan Muslim. 50-50. Oh iya, Iya, kan ada Koptik. Koptik, betul. Oh, Ya. Koptik banyak juga di sana. Banyak. Oke. Itu 60% Muslim, lainnya Koptik. Irak, Pak Sueb. Saya Ya Irak juga begitu. Irak malah sosialis ya Iya, kalau nggak salah. Irak dulu sosialis gitu kan ya. Oke, Saddam Iya. Saddam sosialis, Saddam Hussein. Dulu gitu kan Oke. ya. Saya waktu baru datang ke Mesir itu, hampir negara-negara Arab itu kan sebenarnya masih sistem ekonominya itu sosialis. Oke. Iya. Sistem ekonominya itu masih sosialis. Jadi kita masih antri beli beras, antri beli roti gitu kan. Oke. Ya, bahkan dijata itu kan ya. Kita sosialis dianggap kiri, Pak Sueb. Ah, Kita sosialis di negara kita itu kayak agak dimusuhi dan agak sebelah kiri. Ideologi sosialis di kita. Iya, ekonominya, ideologinya tidak gitu kan ya. iya. Tapi ekonominya mereka gitu kan ya. Enggak, maksud saya Di justru Indonesia ya memang di sini karena mungkin udah apa ya bahwa sosialis itu PKI gitu kan ya. iya. Jadi maksud orang Arab eh, sendiri akrab ya dengan ideologi sosialis itu ya. Akrab. Oke. Itu banyak. Itu kan mereka dulu kan kebanyakan di bawah Rusia gitu kan ya. Blok Timur gitu Blok kan. Timur, oke. Ya. Kayak misalkan Sudan kan apalagi ya. Yaman juga dulu kan sosialis gitu kan ya. Yaman sosialis. Hari ini Mesir. semua nasional. Kacau sekarang kan. Ya. Nah, itu kacau. Ya. Kita pasti akan kita coba bahas kacau-kacau itu. Tapi di Timur Tengah biasa mantan pemimpin itu dihukum oleh pemimpin berikutnya dengan hukuman mati gitu Pak Sueb ya.